Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Nurhidayah dengan NIM 0801112822270036. Di sini saya akan membuat video untuk pemodelan matematika berupa review jurnal. Untuk yang pertama, identitas jurnal. Jurnal yang digunakan yaitu Journal of Physics Conference Series dengan judul jurnal Mathematical Models for Predicting COVID-19 Pandemic Review. Penulisnya yaitu Vishnu Fitla, Sravan Kumar Ramakuri, Anudip Pedi, Srinivas, dan Nitish Raghav. Untuk tahun publikasinya yaitu tahun 2021 dengan volume 1797 dan nomor 1. Halamannya 1 sampai 11. Abstrak dari jurnal ini yaitu wabah besar virus COVID-19 telah menyoroti pentingnya model matematika prediktif yang dapat diandalkan. Hasil dari model-model tersebut sangat mempengaruhi penggunaan tindakan intervensi non-farmasi, pengelolaan sumber daya medis, dan pemahaman faktor risiko. Jurnal ini membandingkan model matematika yang populer berdasarkan kemampuan prediktif, validitas praktis, asumsi, dan kekurangannya. Jurnal ini berfokus pada teknik-teknik populer yang digunakan untuk pemodelan prediktif epidemi COVID-19. Jurnal ini mencakup model Gaussian, SIRD, SEIRD terbaru yang digunakan untuk pemodelan prediktif epidemi. Tujuan penelitian pada jurnal ini yang pertama membandingkan model-model matematika seperti Gaussian model, SERD, SEIRD berdasarkan kemampuan prediksi, validitas praktis, asumsi, serta kelemahannya. Yang kedua, mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan model matematika dalam memprediksi penyebaran COVID-19. Yang ketiga, menjelaskan peran langkah intervensi seperti pembatasan sosial, penggunaan masker, dan strategi lockdown dalam mengendalikan penyebaran pandemi. Yang keempat, membahas tantangan yang dihadapi oleh model matematika seperti kurangnya data konsisten dan pengaruh noise pada akurasi prediksi. Selanjutnya, metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan tinjauan literatur terhadap berbagai model matematika yang digunakan untuk memprediksi pandemi COVID-19. Model-model tersebut berupa model Gaussian, model kontinum, model stokastik dan deterministik, dan model agent-based. Setiap model dianalisis dari segi keunggulan, keterbatasan, dan penerapannya pada situasi tertentu. Pendekatan penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, serta berfokus pada analisis kritis terhadap literatur yang ada untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang prediksi epidemiologi menggunakan model matematika. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam jurnal ini yang pertama, model Gaussian mengasumsikan bahwa data seperti jumlah kasus atau kematian dapat dipetakan ke dalam distribusi berbentuk lonceng atau Gaussian yang dihasilkan dari efek agregasi variabel acak independen. Kedua, populasi dibagi menjadi kelompok-kelompok homogen berdasarkan status penyakit seperti susceptible yaitu rentan, infected, yaitu terinfeksi, recovered, yaitu sembuh, exposed, yaitu terpapar, dan dead, atau meninggal. Model mengasumsikan bahwa populasi bersifat homogen tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau kondisi kesehatan bawaan. Dan model Gaussiannya yaitu A plus B, ERF dalam kurung C, X plus D, ERF dalam kurung Z sama dengan 2 per akar Pi integral dengan batas atas Z dan batas bawah 0. E pangkat min T pangkat 2 DT. Fungsi kesalahan Gaussian yang disesuaikan dengan jumlah kumulatif kematian-kematian akibat COVID-19 di Cina. Dengan titik merah ini sejak 22 Januari 2020. Dan model kontinumnya terdiri dari model SIRD dan SEIRD dan model SIR. Untuk datanya yaitu total kasus yang dilaporkan pada 4 April yang terdiri dari negara Yunani, Belanda, Jerman, Italia, Spanyol, Prancis, Inggris, dan
USA. Dengan notasi yang digunakan yaitu beta sebagai tingkat penularan penyakit, beta T tingkat penularan penyakit sebagai fungsi waktu, beta satu tingkat penularan penyakit pada kasus terdeteksi, beta 2 tingkat penularan penyakit pada kasus yang tidak terdeteksi, lambang gamma sebagai tingkat pemulihan, gamma T sebagai tingkat pemulihan fungsi waktu, gamma satu sebagai tingkat pemulihan untuk kasus yang terdeteksi, gamma 2 sebagai tingkat pemulihan untuk kasus yang tidak terdeteksi, dan N yaitu jumlah penduduk, R0 bilangan reproduksi dasar, R0T bilangan reproduksi dasar sebagai fungsi waktu, RT jumlah orang yang pulih pada waktu T, ST jumlah orang yang rentan pada waktu T, omega satu yaitu kemungkinan orang yang terinfeksi dapat dideteksi, omega 2 kemungkinan orang yang terinfeksi tidak terdeteksi, dan XT yaitu jumlah orang yang terinfeksi pada waktu T. Interpretasi dari jurnal ini mengkaji dan membandingkan berbagai model matematika yang digunakan untuk memprediksi penyebaran pandemi COVID-19 dengan fokus pada kelebihan, keterbatasan, serta relevansinya dalam konteks yang berbeda. Model Gaussian merupakan model yang sederhana, namun meskipun sederhana memberikan hasil yang dapat diandalkan untuk memproyeksikan kurva wabah di beberapa wilayah meskipun dengan sensitivitas tinggi terhadap kondisi awal. Prediksi model sangat tergantung pada ketersediaan dan akurasi data. Masalah seperti keterlambatan pelaporan, kasus tidak terdeteksi, dan variasi kebijakan menciptakan tantangan besar dalam menghasilkan proyeksi akurat. Didapatkan hasil bahwa model Gaussian cocok untuk memprediksi cepat jumlah kasus atau kematian kumulatif. Model berbasis SIR lebih baik untuk analisis kebijakan dan intervensi, serta model berbasis agent cocok untuk simulasi mempertimbangkan interaksi sosial individu. Kesimpulan dari jurnal ini, model matematika dapat digunakan sebagai alat yang penting dalam memprediksi pandemi, tetapi mereka tidak bebas dari batasan. Kombinasi model yang berbeda dan integrasi dengan data yang akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan berbasis bukti selama pandemi. Hasil analisis dari jurnal ini menekankan pentingnya model yang sesuai dengan kebutuhan data yang tersedia dan konteks spesifik bawah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.